Pada satu masa, pada negeri yang jauh, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Setelah ibunya yang baik hati wafat, ayah Cinderella menikah dengan Nyonya Puffy. Nyonya Puffy memiliki 2 orang putri yang sombong, iri hati dan gemar berkelahi seperti dirinya. Mereka bisa berkelahi berjam-jam hanya karena masalah sepele seperti sisir misalnya. Berhenti! Ku bilang berhenti! Kembalikan itu punyaku! Tidak. Suatu hari, ayah Cinderella harus melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Nyonya Puffy memanfaatkan situasi ini dengan memerintah Cinderella melakukan semua pekerjaan rumah, membersihkan seluruh area rumah, mengangkut kayu untuk perapian, dan menyiapkan makanan menyita seluruh waktu Cinderella. Meski sudah bekerja keras, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tetap bersikap kejam dan congkak pada Cinderella. Bu, Cinderella kan kotor. Jangan biarkan makan bersama kita. Jangan biarkan tidur bersama kami, membawa mimpi buruk. Cinderella, kau dengar kata putri-putriku yang cantik? Sekarang kamu tidur di loteng. Cinderella yang malang tidur di kamar tua yang berdebu di loteng. Melalui jendela yang kecil, ia memandang ke arah taman. Dari waktu ke waktu, ia mengobrol dengan seekor merpati putih. Halo merpati manis. Seiring berjalannya waktu, saat sedang membersihkan kamarnya, Cinderella bertemu dengan 2 ekor tikus kecil. Siapakah kalian? Hai, aku adalah Cheddar. Dan aku Mozzarella. Dan aku Cinderella. Kalian suka makan keju ya? Akan kusiapkan makanan lezat untuk kalian. Ya. Kami sangat lapar. Kami sudah tidak pergi ke dapur selama berjam-jam. Iya, ada monster jahat berbulu di bawah. Itu si kucing nakal Papu. Besok pagi-pagi sekali akan kusiapkan sarapan yang nikmat untuk kalian. Keesokan paginya, Cinderella memasuki dapur tanpa menimbulkan suara. Papu si pusnakal menunggu di depan lubang tikus di dapur, memburu Cheddar dan Mozzarella. Cinderella diam-diam mengambil beberapa potong keju, lalu pergi ke loteng. Namun, putri Nyonya Puffy memergokinya. Bawa apa kamu? Dan mau kamu apakan? Ini sedikit keju untuk sarapan. Ibu, Cinderella mencuri makanan kita. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri apapun. Sudah mencuri berbohong pula. Jahat sekali kamu. Tikus kecil turun dan berlarian di dapur untuk menakut-nakuti 2 bersaudari jahat. Wah! Oh tidak! Ada tikus! Ada tikus dalam rumah! Bu! Aku takut! Bukan cuma 1, tapi 2! Ketika Nyonya Puffy akan menangkap tikus itu, terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata Mahaduta kerajaan. Yang mulia pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana besok malam. Semua gadis muda di seluruh negeri diundang dalam pesta ini. Mendengar kabar tentang pesta dansa, Jezebel dan Cassandra berlari dengan riang ke kamar mereka dan mulai memilih gaun untuk acara itu. Nyonya Puffy juga menginginkan kedua putrinya tampil cantik. Kedua saudari tiri jahat itu memaksa Cinderella untuk mempersiapkan gaun pesta untuk mereka. Keesokan hari pun tiba. Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun! Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali. Cinderella memakai gaun barunya, lalu menata rambutnya, dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya
dan merasa iri. Nyonya Puffy tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi, ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu 5 menit, maka kau boleh ikut bersama kami. Cinderella sangat ingin pergi ke pesta, sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu 5 menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar Nyonya Puffy yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya, gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah, pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Ia duduk di taman, menangis dan meratap di bawah pohon hazelnut yang dulu ditanam oleh ibunya. Saat itulah, tiba-tiba pohon hazelnut bergoyang, lalu bersinar. Dan muncullah peri cantik di hadapan Cinderella. Namaku Liabel. Aku datang untuk membantumu. Janganlah bersedih. Kau akan dapat menghadiri pesta itu. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi seperti ini? Serahkan padaku. Aku hanya perlu sebuah labu. Yang lainnya sudah tersedia di sini. Cinderella datang dengan membawa sebuah labu. Peri Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Tikus-tikus diubah menjadi kuda-kuda yang gagah. Dan si merpati diubah menjadi kusir dengan baju yang bagus. Cinderella tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa melakukannya, Liabel? Peri mengayunkan tongkatnya lagi. Dan Cinderella kini memakai gaun biru yang cantik. Dan ia mengenakan sepatu kaca. Aku seperti putri sekarang. Terima kasih, Liabel. Kini waktunya kau pergi ke pesta dansa. Cepat! Peri mengingatkan Cinderella sebelum ia berangkat. Jangan lupa, kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, kekuatan sihirnya akan hilang dan semuanya kembali seperti sedia kala. Cinderella menyimak apa yang disampaikan peri lalu pergi menuju istana. Kereta labu berhenti di depan istana nan megah. Cinderella yang luar biasa cantiknya memasuki istana. Tamu pesta memandangi Cinderella sambil bertanya-tanya, siapakah gadis cantik itu? Baik Lady Puffy maupun kedua putrinya tak menyadari bahwa gadis itu adalah Cinderella. Pangeran Leo menghampiri Cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Cinderella terpesona kala berdansa dengan Pangeran Leo. Hingga ia melupakan waktu. Saat waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, ia teringat pesan itu. Kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak... Cinderella seketika meninggalkan pangeran dan berlari keluar istana secepatnya. Kau mau kemana? Siapa namamu? Cinderella berlari menuruni tangga istana dan tiba-tiba kehilangan salah satu sepatu kacanya. Sayangnya ia tidak punya waktu untuk mengambilnya sehingga ia langsung masuk ke dalam kereta dan pergi dari istana secepat mungkin. Cari pemilik sepatu ini. Kalau perlu, minta seluruh gadis di negara ini untuk mencobanya. Begitu waktu menunjukkan jam 12, segalanya kembali seperti sedia kala. Cinderella kembali ke kamarnya di loteng. Ia membayangkan malam menakjubkan bersama pangeran dan menyadari dirinya telah jatuh cinta. Namun rasanya tidak mungkin pangeran mengenalinya dengan baju kotor seperti ini. Waktu berlalu, dan pangeran membangun rumah nan megah di samping istana untuk menyimpan si sepatu kaca. Seluruh gadis di sana mengunjungi tempat itu untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya pun ikut berkunjung, tetapi tidak mengajak serta Cinderella.
kau tetap di rumah. Tak mungkin sepatu itu milikmu. Benar, sepatu itu akan muat di kaki Cassandra atau kakiku. Tapi aku juga gadis yang ada di negeri ini. Aku punya hak untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy tak mau mendengar kata-kata Cinderella. Ia mengunci Cinderella di rumah dan pergi bersama dua putrinya. Tentu saja, sepatu kaca itu tidak pas di kaki Cassandra, juga kaki Jezebel. Kalau ku coba sedikit lagi, pasti muat. Malam hari, kala lampu-lampu rumah menyala, Cinderella dapat keluar dari rumahnya berkat jasa mozzarella dan cheddar. Ia tiba di rumah megah itu dan menghampiri sepatu kaca. Saat ia akan mencoba sepatu itu, Pangeran Leo memasuki ruangan. Berhenti, jangan bergerak. Kau bisa merusak sepatu itu. Tidak, ini sepatuku, akan pas di kakiku. Ia berkata jujur, ia adalah Cinderella. Dengan berani, Cinderella mengenakan sepatu itu di depan Pangeran Leo. Pangeran lalu menyadari sepatu itu Kau, malam itu, pas di kaki Cinderella. kau gadis cantik yang malam itu berdansa denganku. Boleh aku tahu namamu? Namaku Cinderella yang mulia. Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Dengan bahagia, Cinderella menjawab ya pada orang yang dicintainya. Mereka menikah di istana yang megah dan hidup bahagia selamanya.